Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana menentukan nilai crystallite size dan strain dari data difraksi. Dan ini adalah rangkaian video karena ada beberapa cara penentukan crystallite size. Misalkan yang paling umum yang dilakukan itu dengan metode Scherrer menggunakan satu puncak, metode Williamson and Hall plot, ada juga metode Fourier synthesis dengan nama Warren Averbach, dan yang sudah sangat advance namanya Wall Powder Pattern Modeling menggunakan software bernama PM2K. Untuk dua metode pertama itu sudah ada di hampir semua software refill refinement. Metode Warren Averbach itu baru ada di beberapa software saja. Kali ini saya akan menggunakan software Jade dari ICDD untuk mendemonstrasikannya. Namun untuk kesempatan kali ini pada video pertama saya akan tunjukkan bagaimana menentukan crystallite size dan strain menggunakan Williamson and Hall. Sudah pasti di dalamnya terdapat Scherrer. Sebagai permulaan, saya akan jelaskan sedikit bagaimana mekanisme size broadening tersebut terjadi. Nah, ini adalah proses nukleasi atau pembentukan kristal terjadi. Diasumsikan ini adalah logam cair, dan ketika logam tersebut mulai didinginkan, maka atom-atom logam tersebut mulai akan mengatur dirinya. Dan di sini terlihat ada beberapa embrio yang mulai menjadi kristal, ada yang 1, 2, dan seterusnya. Ketika temperaturnya semakin turun, maka atom-atom akan semakin mencari mengarrange dirinya untuk bisa teratur terhadap tetangga terdekatnya, sehingga inilah yang terjadi. Jadi ketika mulai didinginkan, dia akan ukuran kristalitnya akan semakin besar, di mana kristalit ini tidak lain adalah susunan dari kristal-kristal, single kristal dari atom tersebut. Dan jika sudah tidak ada lagi yang cair, maka kita akan lihat di sini ada arah yang berbeda pertumbuhan kristalnya ya. Jadi ini ada arah seperti membentuk sudut 45 ini. Ini ada yang ini yang vertikal juga. Dan perbedaan orientasi ini menimbulkan area di mana terbentuk batas butir atau grain boundary. Nah, batas butir ini seringkali yang menjadi batas kita untuk mengukur bahwa inilah ukuran kristalitnya. Gitu ya. Dan batas butir ini dibagi dua, ada yang small, ada yang high grain boundary berdasarkan orientasi kristal terhadap tetangganya. Kemudian biasanya yang kita lakukan untuk melihat crystallite size, maka pertama kali kita harus memahami bahwa kita mempunyai yang namanya partikel, di mana partikel terdiri dari beberapa kristal. Dan kristal itu pun masih terdiri dari kristalit. Jadi kristalit dalam artian pada XRD itu adalah kristal yang kecil, yang di dalam kristalit ini masih ada defect yang sangat-sangat kecil. Dalam artian yang sesungguhnya, apa yang dilihat oleh X-ray itu adalah coherent diffracting volume without 2D defect. Jadi kalau ada 2D defect, maka itulah yang sebenarnya yang kita sebut kristalit. Dan karena biasanya ukuran dari kristalit ini sudah pasti lebih besar dari domain dan seringkali mengabaikan efek-efek seperti twinning, antifase grain boundary, defect, dislocation density, dan seterusnya. Sehingga biasanya itu dia disatukan menjadi dua terminologi aja. Yang pertama adalah crystallite size, dan berikutnya adalah strain. Jadi size strain analysis. Jadi itu yang kita
lakukan. Kalau untuk mau mengukur domain, kita perlu pendekatan yang lain, misalkan kalau tidak salah pakai salah satunya teknik Warren-Averbach method, dan yang advance tekniknya adalah wall powder pattern modeling. Tapi keduanya tidak akan kita bahas pada video kali ini. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai Williamson and Hall plot saja. Nah, di dalam mengukur kristalit, ukuran kristalit, maka sebenarnya yang kita ukur itu adalah kolom panjang kolomnya. Jadi panjang kolom ini di mana D itu adalah lattice parameternya. Jadi kalau kristalnya kubik, D-nya sama semua, maka ini disebut dengan L panjang, L volume, length, kolom length ya. Nah, biasanya volume kolom length untuk yang bulat seperti ini, dan biasanya yang kita temukan tidak beraturan kalau dia mungkin di atas 100 nano ya. Karena kalau semakin kecil dia akan semakin round. Dan pada penentuan size broadening itu tergantung teknik yang digunakan. Jadi kalau ada dua teknik, ketika kita punya satu powder difraksi yang sama, kemudian kita ukur dengan dua teknik berbeda, dengan dasar berbeda, maka nilai crystallite size juga akan berbeda. Contohnya, biasanya untuk profile fitting method seperti Williamson and Hall, itu dia akan memberikan volume weight kolom length ya, atau kolom height kalau di sini. Sementara yang Warren itu memberikan area. Jadi area kolom length atau kolom height. Kemudian kalau yang wall powder pattern modeling, dia bisa memberikan ketiganya, by number, area, dan by volume. Dan ini yang dihasilkan sebenarnya oleh particle size analysis. Jadi akan memberikan distribusi ukuran kristalitnya. Gitu. Jadi mirip-mirip dengan yang dihasilkan oleh TM, atau bisa juga dengan SEM atau FM atau PSA. Asalkan saja single particle itu, setiap partikelnya single kristal. Nah, di dalam pengukuran kristalit, biasanya menggunakan sharer, rumus sharer, dan harapan saya sesudah ini tidak lagi ada yang menggunakan sharer saja, karena kita lihat dari persamaannya ini, ukuran kristalitnya itu bergantung dengan puncak di mana itu digunakan. Jadi kalau di 2 theta kecil dan 2 theta besar, beda nilai dari crystallite size-nya. Belum lagi ada faktor K atau sharer constant, di mana kita harus punya pemahaman ini kristalitnya itu berbentuk seperti apa. Umumnya disederhanakan pakai kubik atau enggak spherical. Tapi kita tidak punya informasi sampai kita melihatnya dengan menggunakan TM. Jadi ini agak sulit untuk dilakukan, dan di dalam komunitas kristalografer yang pakai XRD ini udah, kalau hanya pakai seperti ini biasanya kita minta direvisi, minimal dia pakai Williamson and Hall. Kemudian ini rumus dari Scherer 1918 menggunakan FVAM. Kemudian 1926 Lawi mempropos bahwa baiknya gunakan integral breadth atau luas daerah di bawah kurva. Kenapa? Karena size broadening itu dia ada di tailnya, di bagian ekor, biasanya terkandung pada Lorentzian broadening. Sementara kalau instrumen itu informasinya pada Gaussian. Makanya kita sering menggunakan, kita sebut dengan pseudo void. Jadi parsial Gaussian Lorentzian. Kalau void, konvolusi Gaussian Lorentzian. Nah, integral breadth ini
mengeliminir, jadi mengganti nilai K diasumsikan menjadi 1 sehingga tidak bergantung lagi dengan K. Kita tidak perlu tahu shape partikelnya seperti apa. Meskipun ada artikel yang lain mengatakan bahwa tetap saja ada efeknya, namun paling tidak dia membuat nilai K-nya itu sebarannya tidak terlalu besar. Jadi di sini FWM instead FWM diganti dengan integral breadth, jadi luas di bawah kurva. Namun hati-hati karena efek daripada background yang seringkali kita tidak seringkali diabaikan ya, asal pakai polinomialnya yang makin tinggi misalkan untuk mengakomodir backgroundnya, akhirnya backgroundnya itu masuk dan mengurangi atau bahkan memberikan informasi yang salah mengenai jumlah luas di bawah kurvanya. Nah, ini dari Jenkins and Snyder. Dia ini tahun 1996. Jika crystallite size lebih dari 1000 angstrom, maka kebanyakan instrumen resolution itu ada di sini. Jadi artinya ya kita dulu tahun 1996 kita nggak mungkin bisa ukur crystallite size yang lebih besar dari 100 nano karena konfigurasi instrumen atau optik instrumentasinya itu tidak mampu untuk. Jadi pelebaran akibat crystallite size dari sampel yang misalkan lebih dari 100 nano itu dengan broadening instrumen itu sama lebarnya, sehingga nyaris impossible untuk didapatkan. Demikian juga untuk crystallite size kurang dari 30 angstrom atau 3 nano ini sulit dibedakan karena dia nyaris mau ke amorphous. Namun ini general rule, tapi sangat tergantung dengan spesimennya ya, dan tentu saja instrumen yang ada sekarang itu sudah semakin baik ya, sehingga kita bisa mengukur sampai 500-an angstrom, 600 angstrom gitu ya. Nah, untuk microstrain broadening sendiri ini saya jelaskan sedikit. Seandainya kita punya pola difraksi, ini adalah satu puncak saja di dua theta tertentu dengan D0 tanpa strain misalkan. Seandainya ini ditarik, maka terjadi strain, D-nya melebar, maka sesuai rumus berat dia akan bergeser ke kiri atau sudut 2 theta kecil. Jika ini ditekan atau diberi gaya kompresi, maka puncak difraksi ini akan bergeser ke 2 theta yang lebih besar. Namun di dalam material tidak ada, jarang sekali ditemui yang single seperti ini, kecuali dia tetap dipegang, ditarik kemudian dieksersi. Namun ketika dilepas, maka dia akan balik lagi, dan atau kalau ada material yang mengalami perlakuan strain, maka terjadi kompensasi. Artinya ada strain, ada efek daripada tarikan, dan ada efek dari tekanan, ada kompresi, ada strain, sehingga keduanya itu jadi komposit di dalam material yang akibatnya bukanlah pergeseran tapi pelebaran. Ini adalah kumpulan kecil-kecil dari strain maupun kompres di material tersebut, sehingga terjadi pelebaran seperti ini. Ini contohnya seperti kuningan. Ini ketika kuningan tersebut ini di roll, ini bukan amorphous ya. Namun ketika di anneal, maka puncak ini akan terpisah. Jadi ini pelebaran akibat daripada strain, bukan karena crystallite size. Microstrain sendiri itu efeknya banyak sekali ya, bisa dilihat di sini ada karena inklusi, ada karena dislokasi, ada vakansi, ada interstisial gitu, atom sendiri, ada substitusional, ada
ini substitusinya ada defect yang composite. Sehingga kita biasanya hanya menggunakan delta D saja dibagi dengan D, ideal lattice parameternya. Jadi ini adalah strain dengan rumus berikut. FVM strain dibagi 4 tangen theta. Nah, juga bergantung dengan tan theta-nya. Jadi karena micro strain leads to day spacing variation ini, but day spacing variation does not necessarily come from micro strain. Nah, jadi agak ya ini kita harus bisa pisahkan ya. Kemudian micro strain bergantung tangan, sementara size bergantung pada cosinus. Nah, ini kalau kita gunakan salah satu teknik refinement dengan fundamental parameter approach, jadi tanpa mengukur data standar. Asal kita tahu konfigurasi instrumennya, misalkan jarak dari X-ray tube ke sampel, dari sampel ke detektor, posisi solar rate-nya berapa dipakai, divergence rate-nya berapa, dan seterusnya. Maka sebenarnya yang diukur di sini ini proses mengkondisikan sinyal X-ray, baik yang keluar dari X-ray tube maupun yang menuju ke detektor. Ini adalah efek-efek yang bisa terlihat. Jadi ini bentuk sinarnya, misalkan. Sementara yang kita harapkan adalah sample displacement, sample broadening. Namun sampel itu sendiri bukan hanya crystallite size dan macrostrain, microstrain maksudnya, tapi ada specimen transparansi atau absorption. Absorption karena X-ray. Jadi ini sangat bergantung dengan bahan juga. Jadi kalau kita lihat ini biasanya yang diukur adalah observe X-ray. Diffraction line profile ini tidak selalu mulus, bisa artinya tidak simetris seperti ini ya. Karena ini sangat bergantung dengan profile geometri ya. Kalau saya balik ke pertama ini profile geometri, solar slit dan seterusnya, divergence slit. Terus juga emisi dari spektrumnya seperti apa. Apakah cuma ke alfa 1 ke alfa 2? Kadang-kadang ada ke alfa satelit, ada ke alfa 11, 12, jadi ada beberapa ke alfa pada dasarnya, bukan cuma 2 seperti ini. Nah, ini adalah broadening dari spesimen. Jadi ini hasil konvolusinya untuk menghasilkan apa yang kita lihat. Sehingga untuk mengetahui spesimen broadening, maka ini disebut instrumental profile function. Ini harus disubtract dari yang dilihat. Sehingga kira-kira seperti inilah. Jadi kalau misalnya instrumen broadening ada biasanya yang terkecil, kalau dia kristal dan strainnya itu sama persis, maka kita tidak bisa dapat apa-apa. Jadi instrumen broadening selalu akan lebih kecil dari broadening akibat dari spesimennya itu sendiri. Jadi yang ini adalah crystalline size plus instrumen, dan yang besar, yang paling luar adalah strain plus crystalline size plus instrumen. Tapi ini hanya penjelasan general saja ya. Jadi kita tahu bahwa dia ada Gaussian Lorentzian ya. Namun kembali lagi tergantung instrumentasi. Dan kalau kita lihat efeknya berdasarkan 2 theta, maka yang kita ukur adalah yang hitam. Ini bisa dilihat dia makin lebar dengan bertambahnya 2 theta kalau kita ukur dari 10. Kemudian yang measure ini, kalau kita lihat instrumen juga seperti ini ya. Physical itu yang merah muda nih atau ungu. Maka kalau kita hilangkan, misalkan instrumennya kita hilangkan, measure-nya kita subtract instrumen, maka kita akan dapat yang physical yang merah muda ini. Nah, kalau merah muda ini kita dekonvolusi lagi, maka kita akan dapat yang merah itu strain, yang size itu yang warna biru. Nah, kita lihat di sini di sekitar sudut 80 untuk particular sampel sebenarnya. Itu strain itu melebihi size nilainya. Karena persamaan juga sih. Sehingga
seandainya kita mau pakai salah satu puncak aja, kita ambil di 40 dan puncak diambil di 120, itu akan berbeda. Dan kita bisa lihat dari sini bahwa kalau kita menggunakan Williamson and Hall saja, maka kalau kita pakai di sudut 40 derajat, dia akan lebih kecil nilai size-nya daripada jika kita pakai dari 120 derajat. Secara general rules lah kalau dari perhitungan ini. Karena efek dari persamaan itu sendiri. Nah, jadi size and strength to contribution cannot be determined using single peak or a few peak within small to theta range. Bahkan beberapa peak di theta yang kecil itu tidak bisa dilakukan secara, bukan tidak bisa, tapi nilainya akan keakuratannya itu akan diragukan. Untuk akurat analisis membutuhkan full pattern. Nevertheless, parameter correlation thus error might be large. Ya, memang ada efek ini ya. Jadi kita harus punya data XRD yang kualitasnya ya luar biasa baik untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Nah, ini adalah bagaimana menentukan dengan Williamson and Hall ya. Jadi sebenarnya dia gabungan daripada size dan strain. Jadi ketika jadi efek daripada ini itu, jadi efek daripada fisikal ya, sesudah dikurangi oleh instrumen, maka dia bergantung pada ini. Ini rumusnya. Jadi ini adalah integral Breit ya, kita gunakan integral Breit, bisa juga FEM, tapi ya kita pilih integral Breit lah, biar supaya efek dari K-nya itu hilang. Di sini ada KB per L, ini tidak lain adalah size itu sendiri, dan suku berikutnya ini adalah strain. Dan kalau kita lihat rumus ini adalah persamaan garis, di mana kalau kita plot pola FEM atau integral Breit-nya itu dia akan ada di garis ini. Intercept-nya itu nilainya adalah size ya. Jadi kalau kita lihat di sini size-nya sekitar berapa angstrom ini? Sekitar 2. Ini harus dimasukkan dulu di persamaan. Kemudian slope-nya itu adalah strain itu sendiri. Nah, sini ada catatan, average domain size is not an average size of the nanoparticle, jadi beda. Microstrain is quite general term and does not identify defect type. Jadi semua defect tadi jadi masuk microstrain dalam bentuk persentase. Jadi nilai ini adalah persen microstrain. Nah, ini bisa dilihat ada contoh menarik, dimana kalau Williamson Hall-nya kita cuma pakai satu garis gitu ya. Di sini kita akan ketemu nilainya yang sangat-sangat berbeda. Karena antara odd reflection, ini odd berarti ganjil ya, misalnya 111, 131, 333, 135 dan seterusnya itu ada di atas, sementara yang even reflection ada di bawah sini. Nah, kalau kita lihat fittingnya ini di sini 88 nano dengan microstrain 0,19, sementara di sini 282 nano microstrainnya 0,24. Ini jauh bedanya. Jadi harus hati-hati penerapannya, nanti perlu dilihat juga bagaimana posisi-posisi daripada FEM pelebaran ini kalau diplot di grafik ini. Sementara untuk Warren Auerbach nanti di video berikutnya. Jadi langsung saja saya gunakan Jade. Di sini, oh ya, saya akan menggunakan round robin sampel ya dari ini. Ini datanya sudah ada, bisa diakses juga di internet dari Davor Balthasar. Ya, ini sun sampler seria CO2 yang sintesisnya sudah. Jadi ini sampel sudah mereka hati-hati sintesisnya, kemudian dikirim. Jadi ini caranya, kemudian dikirim ke laboratorium. Jadi laboratoriumnya
ada 7 laboratorium ya, dari ini X-ray lab, X-ray laboratorium. Ini X-ray ada 2. Kemudian ada synchrotron, X-ray synchrotron, ada neutron reaktor, dan terakhir ini neutron yang pakai pulse. Jadi ini time of flight neutron. Dan yang kita gunakan adalah commercial laboratory dari Le Mans. Jadi data ini yang saya gunakan. Kemudian pada bagian akhir ada hasilnya. Ya, kita akan lihat apakah dia masuk ke. Jadi ini. Oh ya, ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ini bisa dilihat bagaimana instrumen ini yang min S2. Kemudian ini sampelnya. Jadi 2 sampel seria yang dikirimkan, satu yang sampel seria untuk instrumen standar, jadi ukuran kristallit size-nya itu lebih dari 1 mikron. Ini yang putus-putus, yang S2. Sementara yang mengalami pelebaran ya, itu yang S1. Dan bagian paling atas ini kalau bisa dilihat, nah ini ada S1, ada S2. Ini dari laboratorium X-ray untuk 3 sampel ya. Ada ini yang sangat lebar, jadi terlihat dari instrumennya itu terjadi FEM-nya ya. Itu dari sudut rendah, dan ketika 2 tetanya membesar dia naik. Sementara ini S2, ini instrumen yang lain, dan ini adalah SRM 660A. SRM ini adalah standar reference material, juga serium, bukan serium ya, 660 itu saya lupa apa. Jadi ada 2 instrumen S1 dan bukan instrumen S1, S2. Jadi yang S1 ini adalah standar seria standarnya, yang untuk mengukur instrumen ini adalah seria yang mengalami pelebaran atau mungkin nanomaterialnya. Oke, oh ini LAB6, maaf. Ini standar LAB6. Jadi seria yang dibuat itu sudah sangat sesuai dengan standar. Karena spesifikasinya mirip dengan SRM 660A LAB6. Jadi kemudian kita akan lihat apakah nanti Williamson-Hall itu termasuk di ini pada bagian hasil average apparent volume weighted ya, pakai volume, atau dia berdasarkan area weighted domain. Jadi yang terlihat di sini mudahnya lihat D, ukuran kristalitnya itu D-nya ada di ukuran volume, di volume atau di luas di area. Baik, langsung saja. Pertama saya perbandingkan dulu yang ini adalah dari buat instrumen, jadi buat kalibrasi yang standar, dan yang ini adalah sampel yang sudah mengalami broadening. Jadi bisa dilihat ya. Mungkin ini saya zoom. Ini buat instrumentasi sangat-sangat sempit ya puncaknya. Sementara yang bawah ini yang hijau itu adalah sampel yang akan diukur berapa pelebarannya. Jadi kalau lihat FEM-nya pasti lebih kecil yang hitam. Kita waktunya untuk mengukur instrumentasinya mudahnya seperti, kalau dia sangat terpisah seperti ini, gampangnya saya langsung ke peaks. Jadi ini dengan sendirinya peaknya akan ditentukan. Namun kita bisa lihat di jet ini sangat sensitif ya, ini pun dianggap sebagai puncak. Jadi paling baik adalah cari dulu fasanya. Namun bisa dilihat ini cerium oxide atau cerianya tidak ada, tapi saya yakin ini punya pola difraksi mirip dengan ZNS. Jadi tinggal klik di bagian wajik di bawah ini 157, ada 157 pola difraksi yang mirip. Ya, bisa dilihat nih 157 pola difraksi ini seria NIT udah ada, seria juga yang lain-lain ada Nantow kit ya, dan
banyak sekali. Jadi saya pilih Serenit. Ini bisa lihat sudah masuk. Yang lainnya dibuang. Nah, ini pola difraksinya sudah masuk di bawah. Kita bisa cek juga pakai apa namanya? Ini ada film stripnya. Dan kemudian ke pick profile. Di sini kita gunakan linear background, fix background maksud saya. Fix background, jadi backgroundnya tidak akan mengikuti proses refinement. Pseudo void kita pakai, bisa juga pakai version 7 dan seterusnya. Menu kita gunakan line marker, jadi line marker itu dasar dari pola daripada fasa CEO, jadi sehingga yang puncak-puncak ini tidak akan di fitting, tidak akan digunakan sebagai data. Kemudian sudah, jadi kita langsung kita initialize dulu. Oke, nah kemudian baru di fit control dan fit. Nah ini proses fittingnya yang saya proses fitting satu demi satu. Tapi sepertinya yang seperti satu atau dua puncak-puncak yang lain ikut masuk. Jadi saya akan lakukan ulang. Saya initialize. Saya tidak tekan control tapi langsung tekan fit. Nah ini lebih cepat lagi. Ya. Oh, ini yang terakhir. Initialize ulang. Oke, baru di fitting. Iya, sudah masuk semua. Saya fitting ulang. Kadang-kadang ini terjadi ya. Baik, ini adalah hasil fitting dari instrumen standarnya. Sesudah itu, ini kalau kita klik ke kiri, maka dia akan menunjukkan pola pelebaran dari instrumennya. Ini mirip dengan yang ada jadi yang sudah ada di sini. Jadi instrumen broadeningnya, ini yang bagian bawah. 20 sampai 150 derajat. Dan sesudah itu kalau ini IPC ini kita klik kanan, maka akan disimpan. Jadi saya akan simpan CEO2 Limans standar STD Nah ini yang tadi ini adalah skewness, ini mixnya, mix pseudo voidnya seperti ini. Nah di sini saya sudah beberapa kali saya bisa hapus yang lain. Oh yang lain usah jadi limans. Jadi ini yang kita akan pakai. Kita juga bisa cek parameter lainnya. Udah ini sudah selesai. Namun taunya dari mana? Kalau kita pakai yang ini standar yang sudah kita hasilkan, kita bisa cek di start, kita cek instrumen setup. Di sini kita bisa pilih yang akan jadi default. Jadi saat ini yang biasanya yang terakhir yang akan dipilih. Jadi ini dipilih, barusan dibuat. Dan kemudian kita kembali lagi ke file awal. Ctrl X, kita mulai dari awal lagi. Sekarang yang sudah ada pelebarannya. Balik lagi di fase. Nah, sekarang kita lihat ini puncak difraksi silikon, namun silikon tidak komplit. Jadi kita klik
Ini ada 4 fasenya yang mirip. Ini ada kita pilih Serenit. Namun seandainya, karena pola difraksi bukan berarti sama persis dengan Serenit, namun puncak-puncak tertingginya dia kan dia kasih tahu ini adalah silikon, kemudian ada ini, jadi bisa 2 fase atau 3 fase. Tapi tentu saja kita tahu itu tidak benar, maka seringkali kita juga bisa kontrol lewat chemical di sini. Jadi kita tinggal CE-nya kita masukkan, CE. Jadi ini possible element. Kalau kita klik yang orange, kita klik satu lagi, ini akan jadi require, jadi harus. Oke, maka di sini muncul kalau kita double klik. Oops. Oh, CE dan O, maaf. CE dan O yang harus kita cari. Nah, kita langsung dapat Serenit. Cuman 1. Dan ada 60 CO2 yang sama di database saya. PDF 4 2022. Dan yang akan diberikan saya adalah kualitas yang terbaiknya. Jadi ini saya tinggal klik. Tentu saja kalau supaya nanti tidak ikut berikutnya ini kita harus hapus. Jadi kemudian kita ke profile, fix background, sudo void, menu, profile, line marker, initialize, ya itu baru kemudian kita, ya sudah selesai. Dari hasil ini bisa dilihat FEM-nya, crystalline size-nya juga bisa dilihat. Nah, nilai crystalline size-nya bahkan berubah-berubah di sini. Nah, kalau kita untuk lihat Williamson and Hall-nya, maka kita klik yang crystalline size. Ini adalah size trend analysis. Klik kiri size trend analysis, klik kanan microstructure analysis. Itu untuk line waktu. Nah, ini adalah nilai dari Williamson and Hall-nya. Jadi kita bisa lihat, kita pakai instrumennya ini. Kalau kita ganti instrumennya, ada sedikit perubahan. Ini juga ada perubahan. Jadi kita pakai yang CO2 Limans. Ini kita bisa ganti-ganti. Ini berdasarkan sigma kuadrat, sigma atau equal. Namun perlu diperhatikan di sini nilainya standar deviasinya bagaimana. Nah, coba kita lihat crystalline size 269. Ini akibat daripada intercept-nya ya, intercept di sini. Nanti kita masukkan ke persamaan, ini 269. Kemudian strain-nya 0,014%. Jadi kalau kita originnya kita masukkan seperti ini sebenarnya bentuknya. Tapi biasanya kita, ya ini karena startnya dari berapa. Kalau start dari 0 seperti ini. Dan coba kita bandingkan nilainya. Ya ini dari Limans laboratorium dia di 269, maka 269 itu ada di sini. Jadi ini masuk kepada volume weighted column length. Jadi berdasarkan volume. Jadi kalau kita ukur dengan pengukuran yang lain, dia akan masuk ke area. Dan ini bisa dilihat juga dari sini. Metode Redfield itu masuk di area volume weighted. Kalau kita lihat yang area weighted, ini nilainya segini. Jadi yang dipakai di sini adalah yang bisa mengukur area weighted itu adalah Warren Averbach. Ya. Ini ada double void approach dari Balzar. Ini spesial, dan yang spesial ini seperti Fourier Redfield method, Lebel atau single Fourier Hall and Somasker. Ini masih ada beberapa metode yang lain, termasuk di dalamnya kalau wall dan pattern modeling bisa mendapatkan volume maupun area.
Kira-kira demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.